besar, disalib. Itu. Jadi hukuman ini sangat menyakitkan. Hukuman yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini. Kalau hukuman yang lain bentuknya itu disetrum, di apa lagi? Digantung, di kamar gas, dipancung, disuntik mati. Kalau itu sebentar mati, nggak berasa bahkan, disuntik itu kan terus mati. Enak, tapi hukuman salib ini berjam-jam tidak mati. Dan kalau seorang dokter pasti mengerti prosesnya. Ketika seseorang disalib, kakinya ditumpuk untuk menopang berat badannya. Pasti nggak kuat, karena ditekuk begini. Begitu dia nggak kuat, dia turun, dadanya ketarik, oksigennya kurang, dan lain-lain. Itu ada analisanya secara kedokteran. Artinya, salib ini sangat kejam. Sengaja dibuat menderita panjang sebelum mati. Sengaja. Hukuman paling kejam. Yang kedua, salib ini dipakai untuk memalukan seseorang, mempermalukan. Jadi orang yang disalib itu sebenarnya ditelanjangi. Lalu di-display. Di-display itu apa ya? Dipertontonkan sama masyarakat umum. Ini loh contohnya, gitu. Kalau penjahat itu, begitu. Zaman dahulu salib itu ditaruh, dipajang di pinggir jalan. Golgota, zaman dulu, itu ada jalanan di dekat situ. Jadi orang lihat, itu tuh yang disalib, ngaku dirinya anak Allah. Gitu. Menghujat Allah. Orang Yahudi benci sekali, ini menghujat Allah ini. Waduh, ini darahnya halal ini untuk disalib. Gitu. Itu orang-orang Farisi ahli Taurat, orang-orang mahkamah agama Yahudi seperti itu dulu. Jadi esensi penyalipan itu minimal dua, membuat menderita panjang sebelum mati, dan mempermalukan. Sebagai contoh yang memalukan. Sampai-sampai ya, ada seorang sastrawan dari Romawi, dia menulis, udah deh jangan sebut-sebut salib deh. Jangan pernah ada kata salib kedengeran sama anak kita. Kejam banget salib itu, horor gitu. Jadi jangan sampai ada lagi. Itu sastrawan Roma itu, ya. Jadi di display, bayangkan, udah ditelanjangin di display, waduh. Dan biasanya salib itu pasti mematikan, nggak mungkin tidak mati. Itu sebabnya orang yang disalib, dia akhirnya dipastikan oleh petugasnya harus mati. Kalau kira-kira nggak yakin, atau bukan nggak yakin, selalu dipatahkan kakinya, ini, tulang kerasnya. Karena begini, dipatah dua pasti jatuh, pasti mati. Dipatahkan. Itu kejam sekali itu. Di dalam hukum Taurat, di dalam pikiran orang Yahudi, karena hari itu pakai Taurat kan hukumnya. Di dalam hukum Taurat kita baca dulu Ulangan 21 ayat 23. Ulangan pasalnya yang ke-21 ayat 23. Sebelumnya ayat 22 dulu ya. Saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Itu bukan digantung begini ya. Digantung pada sebuah tiang itu, dipakukan di tiang itu. Dulu siapa yang pernah dipaku juga? Raja Saul. Raja pertama Israel dipaku di tembok itu. Sebagai display. Sengaja dipamerkan di tengah kota itu. Waduh. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi menurut hukum Taurat, orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Yang dikutuk oleh Allah. Itu artinya. Ya. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusat kamu. Nanti tanahnya menjadi najis. Turunin. Gitu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika disalib mati, sebelum jam 6 sore, sebelum hari Sabat, sudah diturunkan mayatnya dengan buru-buru. Karena hukum Taurat ini,
najis diturunkan. Buru-buru diturunkan sebelum hari Sabat. Sabat itu kan jam 6 sore ya. 6 sore Jumat itu mulai Sabat sampai 6 sore Sabtu. Jadi diturunkan. Itu penjelasannya. Makanya kalau baca Alkitab harus mengerti latar belakangnya supaya kita mengerti apa yang dimaksud. Hari itu seorang pezina, seorang yang menghujat Allah akan dihukum rajam. Kemudian barulah digantung di tiang salib untuk menunjukkan kepada khalayak ramai, ini loh menghujat Allah, dikutuk oleh Allah, disalib. Itu hari itu. Hari ini orang Yahudi masih menolak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pikirannya masih Taurat. Terkutuk itu yang digantung di kayu salib itu, yang disalib itu. Orang Kristen kok menjadikannya Tuhan. Mesias kok begitu. Mesias itu mendirikan bait Allah ketiga. Mesias itu mendirikan kerajaan seperti zamannya Daud, Salomo, gitu. Waduh. Itulah sebabnya ya. Ngomong-ngomong soal bait Allah ketiga ya, saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai hari ini jangan pernah mendengarkan seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan bait Allah ketiga akan dibangun. Dia tidak mengerti. Tidak bakalan dibangun. Kenapa? Kemarin saya ke Israel, saya dapat satu jawaban lagi. Sudah dari dulu saya bicara itu. Tapi kemarin dapat konfirmasi satu lagi. Bayangkan kalau bait Allah dibangun. Bisa perang dunia. Sebab di daerah bait Allah sekarang ada milik agama lain kan. Taruhlah ada perjanjian damai lalu dibangun. Apa yang terjadi? Di Yerusalem ada bait Allah lagi. Apa yang terjadi? Ada tabir ruang Maha Kudus lagi kan? Ada tabut perjanjian lagi. Terus ada apa lagi? Korban bakaran. Apa lagi? Makanannya haram halal. Apa lagi? Ya. Persepuluhan. Apa lagi? Buah sulung, nanti ada yang tersinggung Bu, jangan ngomong-ngomong begitu. Kalau itu nggak nunggu nanti deh, sekarang masih banyak. Ya. Nah, bayangkan kalau bait Allah ada lagi, lalu dipakai hukum Taurat lagi. Menghina Tuhan Yesus kayak itu. Masa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sekali untuk selamanya, anak domba Allah. Lah sekarang kok ambil anak domba lagi, disembelih lagi, mundur lagi. Itu menghina Tuhan Yesus. Makanya nggak bakalan dibangun. Nggak bakalan. Tapi ada yang bilang gini sama saya, mungkin yang datang Mesias palsu Pak, lalu membangun bait Allah. Mungkin, tetapi kemungkinannya kecil. Seandainya dibangun ya itu tadi, nggak ada hubungan sama kita. Kita ditolak sama mereka, goyim, kafir. Aku umat pilihan, kau bukan. Gitu. Coba aja sekarang ke sana kalau nggak percaya. Ya. Itulah sebabnya Taurat dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Dengan kematiannya di kayu salib, maka Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan. Banyak orang kalau dengar gini marah. Kau marah sama Alkitab, terkutuk kau. Saya sih nggak peduli, orang mau marah mau nggak. Alkitab berkata begitu. Tapi kita juga harus mengerti Taurat mana yang dibatalkan. Itu loh Taurat yang dieksplorasi oleh para rabi Yahudi menjadi 613 misfot. Misfot itu peraturan agama, syariat. Kalau itu dibatalkan, misalnya korban bakaran, sunat pada hari ke-8. Kalau sabat nggak boleh masak ya. Itu batal, nggak ada itu, kata Tuhan. Tapi inti Taurat tetap berlaku sampai kapanpun. Kenapa? Karena Taurat yang memberikan juga Tuhan. Intinya adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama seperti diri sendiri. Kalau itu selamanya nggak mungkin batal. Hukum kasih. Tapi kalau peraturan Taurat yang detail-detail itu dibatalkan semua itu. Makanya orang Yahudi sampai sekarang benci. Nggak mau. Yesus Tuhan mana ada. Tauratnya yang mereka bangga-banggakan dibatalkan. Nggak ada lagi korban bakaran, nggak ada lagi ini itu, apalagi bait Allah ketiga, nggak ada. Tuhan Yesus berkata, tubuhmu bait Allah.
tubuh kita bait Allah. Ada amin nggak? Apa artinya tubuh kita bait Allah? Roh Allah ada dalam diri kita. Kita nggak perlu lagi bangunan. Sebab kalau ada bangunan di Yerusalem, seandainya kita boleh ke sana, kita harus jual sawah. Mahal kan ke sana? Berapa biayanya? Minimal 40 juta. Iya. Jual sawah, jual ini, ngutang sana, ngutang sini. Pas mau berangkat, ditipu sama turnya. Nggak jadi berangkat. Nggak nyampe ke surga akhirnya. Kan aneh. Ya, makanya tubuhmu bait Allah. Kamu berdoa di gereja, di rumah, di kantor sama saja. Bukan kalau di Yerusalem lebih didengar Tuhan, lebih manjur. Nggak ada itu. Itu agamawi banget itu. Itu orang yang tidak mengerti kebenaran. Kebenaran itu soal hati, soal pikiran, bukan soal luarnya. Orang-orang Yahudi pakai pakaian putih-putih bersih, biar dilihat suci. Sama Tuhan Yesus dikatain apa? Kamu kayak kuburan, luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Kira-kira sakit hati gak? Ya sakit hati lah. Oh, udah pakai bagian gagah-gagah, pakai jenggot lagi. Dikatain gitu, waduh awas lu ya. Itu sebabnya orang mengincar Tuhan Yesus supaya mati. Waduh, seandainya Yudas gak berkhianat, tetap diincar sampai mati. Ada caranya pasti. Ya, waduh. Praktek hukuman salib ini akhirnya berhenti. Sejak zamannya Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin dari Roma bertobat, seluruh negara jadi Kristen. Kristen jadi agama negara. Hukuman salib dianggap menghina kekristenan. Diberhentikan sama Kaisar Konstantin. Sejak itu nggak ada lagi hukum salib. Semua orang jadi Kristen. Kelihatannya menang. Justru itu salah. Kekristenan mulai turun. Orang jadi Kristen karena apa? Karena dipaksa. Jadi warga negara pasti Kristen. Akibatnya KTP-nya saja yang Kristen. Jadi nanti kalau di surga ya, tunjukin KTP. KTP-nya Kristen, KTP-nya masuk surga. Kamu? Enggak. Jadi yang masuk surga KTP-nya doang. Hari ini kalau orang KTP-nya Kristen, KTP-nya aja yang masuk surga. Kalau orangnya enggak Kristen, enggak masuk surga. Kristen itu apa maksudnya? Bukan agama. Seperti Kristus. Amin ya. Jangan agamawi. Banyak orang terjebak pada kegiatan agamawi. Makanya tidak jadi berkat. Makanya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Alkitab mencatat Yesus digantung di kayu salib. Ya, itu mencatat. Jadi bukan dongeng. Ada orang yang berusaha menghembuskan hoax. Yesus sebenarnya nggak disalib. Yang disalib itu Yudas. Kok Allah Bapa curang, diem-diem diganti Yudas. Allah macam apa itu? Lagi pula kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah dinubuatkan. 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya bernubuat. Ada 300-an nubuatan. Hanya dipenuhi oleh satu pribadi, Tuhan Yesus. Itu tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Di kitab dunia ini, kitab apapun, tidak bakalan ada nubuatan. Nubuatan itu sesuatu yang terjadi jauh hari sebelumnya. Dan digenapi. Nggak ada. Lihat saja. Ada orang yang ngomong sama saya, kitab Nostradamus Pak. Coba kau baca kitab Nostradamus, cocok nggak? Dicocok-cocokin. Nggak cocok itu sebenarnya. Nggak ada nubuatan di luar Alkitab. Sebab yang tahu masa depan Tuhan. Artinya apa? Kita tahu Alkitab satu-satunya kitab yang dari surga. Amin. Ya. Nubuatan itu sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Yesus faktanya disalib. Catatan itu bukan cuma di Alkitab. Catatan itu ada di catatan-catatan orang yang tidak percaya. Dari orang Yahudi, dari orang Roma, dan sebagainya. Ada catatannya. Nah, yang luar biasa begini. Jam 9 pagi, Tuhan Yesus ditangkap. Kalau jam itu, jam 9 kan jarumnya gini ya. Jam 9 ditangkap. Jam 12
daerah itu gelap total. Gempa. Jam 3, Yesus mati. Jam 6, diturunkan buru-buru sebelum Sabat. Salib kan sebenarnya. Tuhan mau mengkomunikasikan banyak hal lewat kejadian. Sebenarnya salib. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa yang ada padamu. Apa itu? Kekuatan, pikiran, perasaan, jiwamu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap waktumu. Jangan mengasihi Tuhan cuma di gereja 1-2 jam waktu hari Minggu. Setiap waktu. Dengan uangmu. Semuanya itu milik Tuhan. Bukan berarti dipersembahkan ke gereja semua. Bukan. Kita tidak bicara soal uang di sini. Ini bicara soal kebenaran. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Bukan cuma hari Minggu absen. Kalau absen mah bisa nitip, Pak. Bukan itu. Seluruh hidup kita. Ya. Makanya kalau gereja jangan suka membuat aturan-aturan yang membuat orang tidak all out untuk Tuhan. Misalnya. Sudah bayar persepuluhan? Kalau belum dikutuk Tuhan. Yang gitu-gitu. Waduh. Mau bayar mau enggak. Kalau hidupmu enggak sesuai kehendak Tuhan, kau dikutuk Tuhan. Enggak penting banget. Kamu biarpun, jangankan 10%, seluruhnya tubuhmu dibakar jadi korban bakaran. Enggak ada gunanya. Kalau tidak memiliki kasih. Itulah sebabnya kasih terhadap Tuhan yang pertama, kasih terhadap sesama yang kedua, vertikal dan horizontal, membentuk salib lagi. Ingatlah kebenaran yang utama itu salib. Kalau kita pandang salib, kita melihat orang yang terkutuk yang disalib. Artinya apa? Kita tahu Yesus padahal tidak terkutuk. Artinya kutuk kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Artinya kita yang harusnya binasa, harusnya terkutuk. Kita semua harusnya terkutuk. Tapi digantikan oleh Tuhan. Coba. Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Supaya kita semua selamat. Mestinya kita binasa. Bagaimana kita bisa melihat film tadi. Film itu nggak ada apa-apanya dibanding benerannya. Itu aja udah, aduh Tuhan, kalau aku lihat film itu ya, aku pengen nangis loh. Ya, banyak orang itu tidak cinta Tuhan. Ya. Terutama yang masih muda baru kuliah sebentar, baru lulus. Udah sok-sokan, merasa pinter. Science dong Pak gitu. Kau baru belajar 5 tahun aja science lagi. Kau doktor aja baru 5 tahun tambah 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10 tahun. 10 tahun aja sok-sokan, baru tahu sedikit. Anak muda itu biasa itu sok-sokan tuh. Kenapa begitu? Karena belum pengalaman. Saya cuman sarankan ya, siapapun saudara di sana yang masih muda, jangan sok-sokan. Belajarlah seperti dahulu kau belajar. Dulu kau SD sok-sokan nggak? Coba kau SD udah sok-sokan, misalnya SD gitu ya. Aku udah pinter, kuliah nggak usah. Bodoh. Sama persis. Aku udah doktor, science. Bodoh kau kalau nggak belajar terus. Kalau berhenti belajar. Apalagi tidak belajar soal kebenaran. Sebab apa? Sebab kesuksesan yang kau alami itu sementara. Kamu kaya raya sukses. Cuma berapa tahun? Kalau orang lulus doktor misalnya umur berapa? 30? 30 belum sukses baru lulus. Suksesnya tahulah 35-40. Baru aja sukses. Terus menua. Layu. Terus mati. Iya. Banyak yang begitu kan, umur 40-50 udah mati. Tapi sok-sokan. Makanya yang masih muda-muda ya, belajarlah seperti dahulu kau masih kecil. Ini agama ini. Kita tidak bicara soal agama. Ini fakta sejarah.
dan akan terjadi di masa depan, di mana langit dan bumi akan hancur oleh nyala api. Gak usah jauh-jauh deh, ketika kau mati, kau kemana nanti? Tahu gak kau kemana? Gak tahu kan? Makanya belajarlah. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata para nabi. Kalau para nabi gak tahu, tapi kalau Yesus, dia turun dari surga. Dia tahu, dia telah mengalahkan kematian. Dia tahu yang benar. Makanya kita belajar dari Tuhan Yesus, bukan dari nabi-nabi yang mati gak bangkit lagi sampai sekarang. Ya, Mesias cuma satu, Tuhan Yesus. Ada amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, ada banyak yang gak diketahui orang secara umum. Ketika Yesus mati di kayu salib, pada jam yang sama, antara jam 3 sampai jam 5, ya, itu tanggal 14 Nisan namanya. Di bait Allah lagi disembelih domba Paskah. Ironi gak? Di bait Allah disembelih domba anak domba Allah disembelih di kayu salib. Waduh, itu gemeter loh kalau, waduh Tuhan, ini bener loh. Hari itu gelap gulita, gempa, bait Allah tabirnya dirobek, gak ada begini-beginian lagi, bubar. Gitu. Karena apa? Karena Taurat memisahkan manusia dari Tuhan. Taurat itu orang Yahudi yang bangga, orang lain dianggap goyim. Goyim itu artinya orang lain, kafir. Makanya orang lain gak dianggap. Kalau mau ikut, berubah dulu jadi Yahudi. Melalui baptisan yang namanya proselit, Islam. Kan begitu? Iya, makanya kita ikut Tuhan itu, Tuhan dimusuhin itu masuk akal. Karena Tuhan mengabarkan kebenaran, memporak-porandakan keagamawian mereka itu. Kalau enggak mereka tetap agamawi, merasa hebat, superior, yang punya bait Allah, dihancurkan sama Tuhan. Tubuhmu bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Apa akibatnya? Kalau dulu diserang roh jahat, lari di zaman perjanjian lama. Masih ingat enggak? Daud lari. Ketika Saul kerasukan setan, Daud main kecapi. Setannya sempat terpesona sebentar. Tapi habis itu ngamuk setannya. Daud lari mau ditombak. Itu zaman perjanjian lama. Setelah Tuhan Yesus, zamannya tubuhmu bait Allah. Coba ada roh jahat mau nembak. Usir aja dalam nama Yesus. Pasti dia pergi. Pasti lari. Asal kita hidup benar. Amin. Ya. Nah, bicara soal salib, ada 7 kalimat di dalam waktu Tuhan disalib mengatakan demikian. Kalimat pertama, Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak ngerti. Saudara tahu nggak kenapa mereka nggak ngerti? Karena hari itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Baru ada Perjanjian Lama kan? Jadi mereka belajarnya berdasarkan Perjanjian Lama, kitab Taurat. Jadi mereka nggak ngerti. Mereka menyalibkan Yesus. Coba sekarang nggak mungkin kita sudah mengerti. Ya, mereka tidak mengerti, Bapa ampuni mereka. Tapi kalau hari ini ada orang yang menolak Tuhan Yesus, dia pasti binasa. Dia pasti terkutuk. Sebab tidak ada lagi yang tidak mengerti. Siapa yang tidak pernah mendengar Yesus Tuhan? Menolak, binasa. Terkutuk dia. Sebab Tuhan Yesus menggantikan kutuk kita, menanggung kutuk kita di kayu salib. Orang nolak, ya sudah kutuknya masih ada dalam dirimu. Mengerti ya maksud saya ya? Aneh ya, orang dibebaskan dari kutuk nggak mau tuh aneh loh. Apa sih salahnya? Tuhan menawarkan keselamatan kok kau nggak mau itu apa? Rugi apa kau nggak mau terima Tuhan Yesus itu? Apa ruginya? Kan nggak ada, justru untung diselamatkan. Kan begitu. Ya, yang masih muda ingat ya, kamu belum pengalaman, jangan sok-sokan. Ya, belajar yang benar. Jangan sampai kau jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang tidak perlu.
Makanya belajar. Sebab setiap dosa pasti ada akibatnya. Lukas 23 ayat 43. Kalimat yang kedua. Tuhan berkata sama penjahat di sampingnya. Penjahat di sampingnya itu bukan penjahat loh, saudara. Itu pemberontak. Orang Yahudi yang memberontak kepada Roma. Tapi orang percaya. Percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Artinya sejak hari itu, siapapun kita, orang benar, kalau mati, roh kita bersama Tuhan di Firdaus. Sebelum itu, roh orang mati masuk ke Sheol. Sheol itu dunia orang mati. Roh orang mati ke sana larinya. Di sana dipenjara. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya turun ke dalam alam maut itu membebaskan orang saleh yang di perjanjian lama itu. Salah satunya Abraham. Dibawa ke Firdaus. Nah, tamu pertama di Firdaus adalah penjahat di samping Yesus. Ingat ya, banyak orang saya perhatikan itu, aku mau seperti penjahat. Iya, itu banyak, nggak tahu, heran. Kenapa sih kok nggak aku mau seperti Yesus yang di tengah? Aku mau seperti penjahat, bertobatnya nanti aja. Kalau detik terakhir aku bertobat, itu buktinya dia detik terakhir masuk surga juga gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa dia bukan penjahat, itu pemberontak yang percaya Tuhan. Nanti kau ternyata detik terakhir pas mau ngomong mau bertobat udah stroke. Ayo, gimana? Jangan hidup itu jangan untung-untungan gitu. Ekspresi dalam bahasa Inggris itu don't push your luck. Jangan pikir kau beruntung terus. Ya, setiap saat kita bisa dipanggil pulang Tuhan. Dan ketika hari itu tiba, itu keuntungan bagi kita. Karena langsung ke Firdaus, nggak mampir lagi ke alam maut. Langsung ke Firdaus, dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalimat ketiga. Yesus menyerahkan Maria kepada murid-muridnya dan murid-muridnya kepada Maria. Supaya apa? Supaya mereka bersekutu bersama-sama. Jangan diartikan gini, murid-murid berdoanya sama mamaku ya, bukan gitu. Ya, oke? Itu bersekutu bersama. Tidak pernah ada di Alkitab, kita harus berdoa sama orang lain. Siapapun. Mamanya, papanya, kakeknya, saudaranya, enggak ada. Kita berdoa itu sama Tuhan Yesus. Satu-satunya pengantara antara Bapa dan manusia. Amin nggak? Markus 15 ayat 34, kalimat keempat. Yesus berkata begini di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya? Orang-orang yang nggak ngerti bilang gini, dia panggil Nabi Elia. Bukan. Eli itu artinya my Elohim, Allahku, Elohimku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan, Tuhan Yesus yang sudah jadi satu dengan Bapa di surga, rela ditinggalkan oleh Bapaknya sementara. Itu mengerikan loh itu. Demi siapa? Demi kita semua. Demi kita semua, saudara. Aduh. Kalimat berikutnya Yohanes 19 ayat 28, aku haus, kata Tuhan. Itu untuk menggenapi nubuatan yang sebelumnya, bahwa Mesias akan berkata, aku haus. Yang penting adalah Yohanes 19 ayat 30. Tuhan berkata, sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Tetelestai, apa artinya? Artinya tugas yang diberikan Bapaknya sudah selesai dikerjakan. Sampai selesai semua. Itu sudah selesai. Atau artinya sudah lunas. Sebab itu ibarat ada pasar budak, seorang tuan membeli budak. Manusia ada di budak dosa, dibeli dengan darah yang mahal, darahnya sendiri, sekali lunas untuk selamanya, sudah lunas. Arti lain lagi, sudah damai, sudah shalom. Itu artinya. Nah, kalau Tuhan berkata sudah shalom, dari pihak Tuhan sudah. Dari pihak kita, ada banyak orang yang hidupnya tidak shalom sama Tuhan. Tidak berdamai sama Bapa.
bahkan menyakiti bapaknya. Bahkan tidak sedikit pengkhotbah-pengkhotbah yang menyakiti hati Tuhan. Injil dipleset-plesetkan jadi Injil yang lain. Injil sudah benar-benar diplesetkan, dirubah-rubah. Injil itu tekanannya keselamatan jiwa. Yesus mati di kayu salib menggantikan tempat kita supaya kita selamat. Diganti. Ada loh yang kirimin saya WhatsApp video. Ada pengkhotbah gini. Hai Rudi, Yesus mati di kayu salib supaya kau jadi sultan. Sultan. Kamu juga. Amin semua, amin semuanya gitu. Waduh. Itu benar-benar gak punya perasaan sama Tuhan. Tuhan mati di kayu salib begitu kejamnya. Kamu plesetin ya. Supaya kamu selamat diganti. Kamu kalau ikut Tuhan, nanti tokomu laris. Apa bedanya sama ke Gunung Kawi? Penglaris. Nanti kamu enteng jodoh. Nanti kamu gak pernah sakit. Gak pernah ke rumah sakit. Nanti kamu pasti punya rumah. Diganti sama manusia bumi ini. Diganti sama penyesat-penyesat zaman sekarang ini. Orang disuruh selamat, diganti. Ke gereja diganti transaksi. Kasih persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan 100 kali. Kalau itu benar, ya kita nggak usah bisnis. Jual aja semua rumah kita kasih gereja. Satu rumah jadi 100 rumah. Wah, itu bisnis properti aja kalah itu. Ini loh, yang begini-begini ini loh. Saya ngomong begini bukan berarti memusuhi, bukan. Jangan diulang lagi ya, saudara. Saya itu banyak dimusuhin orang loh. Karena ngomong yang benar. Tapi saya nggak masalah kok, saya nggak nyari teman. Saya nyari Tuhan. Amin ya semua ya. Sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah selesai. Dari pihak kita sedang kerjakan. Sampai nanti kita menutup mata, barulah sudah selesai. Jangan bilang sekarang, aku sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Orang mabok ini. Alkitab berkata apa? Barang siapa tidak bertobat, dia tidak diampuni. Siapa bilang Yesus mati di kayu salib kau diampuni? Kalau kau tidak bertobat, tidak diampuni. Hanya orang yang bertobat yang diampuni. Ya. Ada orang yang ngajar Injil tuh ajarannya lain dari Alkitab. Manusia dikasih kehendak bebas supaya taat. Kalau nggak taat, salahmu sendiri. Diajarinya lain. Manusia tuh nggak punya kehendak bebas. Nggak punya. Jadi nggak usah berusaha hidup kudus. Nanti Tuhan yang membuat hidupmu kudus. Wah itu bahaya loh. Manusia nggak berusaha, jatuh dia, berusaha aja susah. Ya, nggak punya kehendak bebas lagi. Waduh, saya tanya ke orang seperti itu. Bro, kita itu harus berusaha taat sama Tuhan atau berusaha tidak taat? Pertanyaannya pertanyaan anak SD nih. Anak saya aja yang TK bisa jawab. Ya taat dong, gitu kan? Jawabannya cuma ya atau tidak. Tapi dijawab oleh dia gini, oh itu misteri bro. Jawab ya tidak aja misteri. Tapi ngomongnya banyak. Nggak usah ngomong kalau misteri, semuanya misteri kalau gitu. Tuhan tidak mungkin memberikan misteri kalau soal keselamatan. Karena manusia harus tahu bagaimana selamat. Karena apa? Karena anugerah Tuhan bukan? Tapi bagian manusia harus tahu. Supaya kita bisa mengerjakannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kan begitu. Kalau manusia nggak tahu misteri, terus gimana Tuhan? Terima nasib. Ajaran-ajaran palsu ini beredar. Orang kalau udah mabok agama itu begitu. Terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Akhirnya Yesus mengembuskan nafas terakhir. Selesailah sudah dari sisinya Tuhan. Dari sisinya kita, saudara pikir perjamuan kudus itu apa? Oh, supaya sembuh dari sakit, gitu. Perjamuan kudus ini adalah titah Tuhan Yesus sendiri. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mengingat akan apa yang Tuhan lakukan. Itu perjamuan kudus. Inilah perjanjian baru. Gitu kan?
Kita dimasukkan ke dalam perjanjian baru. Bukan perjanjian lama, bukan Taurat. Perjanjian baru. Inilah perjanjian baru. Ayo kita ambil bagian dalam perjanjian ini. Kamu semua disetting menjadi anak-anak Allah. Itulah perjanjian yang baru. Kalau yang dulu umat pilihan mengecewakan kan? Banyak yang binasa. Kok sekarang perjanjian yang baru. Itu sebabnya sekarang tinggal bagian kita. Bagian Tuhan sudah dilakukan semuanya. Bahkan Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Tuhan memberikan penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Roh kebenaran. Sekarang tinggal di dalam diri kita. Jadi tinggal kita mengarahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus belajar. Belajarlah yang rajin firman Tuhan, ikutin online Bible study, dengarkan renungan malam setiap malam, cuma 5 menit, selalu saya bagi, kita bagi. Dengarkan khotbah minggu supaya mengerti. Sebab kebenaran itu seperti puzzle, potongan-potongan gambar itu loh. Sekali datang begini kan cuma satu potong kecil. Sekali datang dapat potongan kecil lagi. Kalau sudah 1000 kali potongannya sudah lengkap, sudah lihat gambarnya. Sudah matang. Coba tanya orang yang rajin belajar firman. Nanti beda. Ada perubahan dalam hidupnya. Kalau saudara jadi Kristen dari kecil sampai sekarang nggak berubah, tanda tanya besar. Firman apa yang kau dengar? Jangan-jangan plesetan tadi versinya. Ya, saya serius nih. Saya lihat banyak orang nggak berubah karena yang didengar firman plesetan. Bukan yang murni Alkitab. Yang menyenangkan telinga. Ciri-cirinya gampang kok. Bapak kalau ke gereja ya tenang aja. Pasti dibuat enak sama Tuhan. Pasti diberkati. Kalau sekarang masih ada masalah, tunggu waktunya, nanti indah pada waktunya. Kayak gitu-gitu. Diulur-ulur aja gampang kalau begitu. Gak usah baca Alkitab. Itu mah motivator namanya. Alkitab itu enggak harus benar. Nah itu baru Alkitab. Ada amin semua? Loh Tuhan Yesus begitu loh saudara. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak memikul salibmu sendiri dan menyangkal diri, tak layak bagiku. Tuhan yang bicara loh. Ya. Hari ini Injil dirubah-rubah memang. Seminggu atau 2 minggu yang lalu saya ada di Israel. Saya ada di suatu daerah yang namanya Kapernaum. Itu kotanya Tuhan Yesus, Kapernaum. Di situ ada bangunan rumahnya mertuanya Petrus. Ada sinagog zaman dulu, ya. Masih ada tuh tiang-tiangnya gitu. Nah, tapi yang menarik buat saya itu di situ ada satu patung yang tergeletak di taman. Saya pikir ini apa ya? Setelah saya lihat ada tulisannya. The Homeless Jesus. Yesus gelandangan. Yesus pernah jadi gelandangan. Makanya Tuhan berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut aku? Kalau mau kaya jangan ikut aku. Kira-kira gitu. Aku sendiri gak punya tempat meletakkan kepalaku. Bagus juga itu mengingatkan orang. The Homeless Jesus. Lah kok banyak orang di dunia ini mabok. Kalau ikut Tuhan, yes. Saudara butuh apa? Tas mewah, klaim janjinya. Butuh apa lagi? Butuh pacar, klaim janjinya. Ini kayak apa sih? Nama Yesus dipakai sebagai password. PIN gitu. Kalau sudah disebut kayaknya pasti dikabulkan gitu. Enggak juga. Kuasa itu bukan pada nama hurufnya. Kuasa itu kalau Tuhan berkenan namanya dipakai. Di Alkitab dikisahkan itu 7 anak Skewa itu. 7 anak seorang petenung, ahli sihir. Dia ketemu setan, dia usir setannya. Kusumpahi kau dalam nama Yesus. Setannya malah gini. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Digebukin nama setannya. Digebukin, ditelanjangin, lari tunggang langgang. Bukan karena nama Yesus tidak berkuasa, bukan. Karena dia bukan orang benar. Emangnya Tuhan mau dipakai namanya untuk sembarangan? Gak bisa. Makanya bukan soal YESUS-nya, bukan. Soal pribadi Tuhan.
Kalau kita orang benar, kita pakai dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Roh jahat lari tunggang langgang. Santet nggak mempan. Pelet nggak mempan. Banyak orang nggak dipelet aja lengket sendiri. Aduh, nanti ngakunya aku diguna-guna, padahal enggak. Padahal dia lengket sendiri. Aduh, capek deh. Kalau orang benar tuh nggak bisa. Setan tidak punya kuasa atas kita. Ya. Kembali ke soal salib. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagi Tuhan. Artinya kita semua harus pikul salib kita masing-masing. Apa artinya salib? Beban di dalam hidup kita. Alkitab berkata begini, Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Supaya kita hidup bagi Tuhan. Itu maksudnya, tujuannya itu. Supaya kamu berubah, jangan hidup menurut dirimu sendiri, hiduplah untuk Tuhan. Ya, itu makanya ya lagu yang sederhana dari gereja kita itu luar biasa itu. Selalu untukmu. Wah, mantep ya. Iya kan? Selalu untukmu. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Itu baru mantap. Yesus mati di kayu salib supaya hidup kita selalu untukmu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang hidupnya untuk dirinya sendiri. Lagu itu sangat bagus. Tapi kalau emunya diganti ku, jadi sangat jelek. Selalu untukku, selalu untukku, dan selalu untukku. Semua yang ku perbuat selalu untukku. Untukku pokoknya. Dan selalu untukku. Bayangin, hampir semua orang begitu loh. Di kantor, disikut kiri kanannya supaya aku naik karirnya. Di bisnis, dihembuskan hoax supaya itu enggak laku. Untuk diri sendiri. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia terkutuk. Meskipun kaya raya. Saya mau ingatkan sekarang. Meskipun terkenal. Banyak orang salah mengerti juga. Orang kaya sulit masuk surga, betul. Tapi bukan berarti orang miskin gampang masuk surga. Enak aja. Orang miskin gampang masuk surga, ya kita mendingan miskin kalau gitu biar gampang. Orang kaya terikat uang. Orang miskin kadang-kadang juga terikat uang. Dia nipu sana, nipu sini, bisa juga. Ya, hati-hati. Ini bukan soal kaya, bukan soal miskin. Soal di mana hati kita berada. Pada mamon atau bukan. Ya, banyak orang miskin juga jahat. Dia kalau nabrak kita, bruk gitu ya. Bukannya minta maaf. Kabur aja nggak apa-apa gitu. Waduh, terkutuk dia. Saya sering ngomong gini, aduh, di dunia ini udah miskin, terkutuk lagi. Kasihan, jangan. Kita nggak apa-apa kok miskin, tapi berkenan kepada Tuhan. Mantap dong, mesti begitu. Ya, nggak kaya nggak apa-apa, asal berkenan. Kaya, hati-hati. Harus berkenan juga. Gunakan uangmu untuk bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan bukan dikasih gereja loh ya. Bukan. Mulai dari terdekat, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu sekolahin yang benar. Ponakan-ponakan yang nggak bisa sekolah, sekolahin dia. Bahkan orang yang tidak kita kenal, aduh dia nggak bisa sekolah nih.
Sekolahin kalau memang mampu. Begitu. Dukung pekerjaan Tuhan juga, kan gitu. Itu baru benar. Ini ngasih ke gereja 10% aja diminta balik. Kasih 10%, balikin ya Tuhan 100 kali. Itu ajaran macam apa itu? Saya heran. Dari dulu nggak sembuh-sembuh sakitnya. Itu sakit itu. Ngasih Tuhan minta balik, itu sakit. Ngasih manusia aja kita nggak boleh minta balik. Tuhan Yesus ngajarin apa? Kalau tangan kirimu kasih, tangan kananmu jangan tahu. Kalau tangan kananmu ngasih, tangan kiri jangan tahu. Kalau nolong orang nggak usah diingat-ingat. Begitu loh. Maksudnya, barulah itu anak Allah. Saudara-saudara, kalau lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib mencucurkan darah seperti itu, tergerak gak sih hati? Iya Tuhan, mestinya aku yang mati. Tuhan yang menggantikan. Kok masih gak mau tobat ya? Kok masih berani ya? Sombong gitu. Kok masih berani ya? Sok-sokan, merasa hebat. Berani menindas orang lain. Kalau lihat orang lain sukses, iri hati, aku juga bisa. Kok berani ya seperti itu? Kalau lihat orang lain susah, kok berani ya dia? Aku senang kalau dia lihat susah. Sakit jiwa orang-orang ini emang. Mestinya kalau kita lihat orang lain susah, aduh aku juga susah, kan gitu ya. Kalau lihat orang lain senang, aku juga senang, kan gitu. Kebalik, lihat orang lain sukses, iri. Lihat orang lain susah, aku lebih hebat. Sakit jiwa sih. Dunia ini rumah sakit jiwa raksasa. Orang-orangnya pada sakit jiwa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, supaya oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Sembuh dari apa? Diplesetin lagi. Ini banyak orang suka plesetan. Sembuh dari tidak punya jodoh katanya. Sembuh dari sakit gigi. Sembuh dari kemiskinan. Sembuh dari tidak punya rumah. Sembuh dari apa lagi? Sembuh dari karyawan, nanti jadi bos. Ngawur nggak karu-karuan gitu. Sembuh dari kesesatan. Sebab dahulu kamu sesat, kata Alkitab. Dulu kamu mikirnya salah. Sekarang Tuhan mati buat kamu supaya kamu hidup. Sembuh. Cirinya sembuh apa? Dibaca ayatnya. Supaya jangan dipikir saya ngarang. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jelas ya? Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Oke. Supaya kita, ini berulang-ulang loh saya khotbahkan. Supaya kitanya siapa? Banyak orang bilang gini, kita Pak, kita. Ngaku-ngaku. Enggak dibaca ayatnya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau orang yang belum mati terhadap dosa, sorry ya bro, ayat ini bukan buat kau. Ini yang telah mati terhadap dosa. Masih koma juga. Hidup untuk kebenaran. Jadi kalau kita hidup untuk kebenaran, mati terhadap dosa, nah itulah kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, barulah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari kesesatan. Apa cirinya? Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kan begitu. Nah kalau baca Alkitab mesti begitu mulai sekarang ya. Jangan seperti yang lalu. Kalau pakai ayat ini, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker, sembuh dari sakit gigi, sembuh dari tidak punya uang. Nggak disebut mati terhadap dosa sama ini. Satu ayat aja nggak lengkap bacanya. Bayangin betapa rusaknya kita di masa lalu. Ya, kita itu waduh Tuhan tolong deh. Aduh, kenapa bisa begini? Yang menjadi inti adalah begini saudara. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita belum tentu selamat. Kalau kita bertobat baru kita selamat. Enggak bertobat mau selamat, enak amat. Iya kan? Yang bertobat yang selamat. Ada orang yang mengajarnya gini.
Gak usah berusaha lah, pokoknya udah selamat. Tapi ekstrim yang lain bilang begini, enggak, kita mesti berusaha supaya selamat tuh perbuatan gitu. Bukan, dua-duanya bukan. Yang benar adalah Yesus mati di kayu salib menganugerahkan keselamatan. Oleh karena itu, kita harus meresponi keselamatan itu. Ya Tuhan, kalau gitu apa maunya Tuhan? Nah, kan begitu harusnya. Sebenarnya yang dikehendaki Tuhan cuma satu. Jangan buat dosa lagi. Itu sebenarnya. Dan itu dicatat di Roma 8 ayat 12. Coba ya, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Siapa bilang kita tidak punya hutang sama Tuhan? Kita berhutang. Baca berkali-kali itu. Yang selama ini dihembuskan kan keselamatan cuma-cuma. Curang itu namanya kalau baca satu ayat. Rasul Paulus menulis di Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Apa hutangnya? Duit? Persepuluhan? Bukan. Supaya kamu tidak hidup menurut daging lagi. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Percuma. Tapi hiduplah menurut roh. Jadi hutangnya apa? Supaya kita hidup menurut roh. Dalam bahasa sederhana gini, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Amin semua? Clear. Firman yang benar itu punya kuasa mengubah setiap orang. Menjamah, masuk ke pikiran dan jiwa seseorang. Mengaduk-aduk, merasa aduh Tuhan. Begitu. Ya. Coba saudara. Bagaimana mungkin kita masih tega melihat Tuhan mati di kayu salib, tapi kita hidup suka-suka sendiri? Saudara punya perasaan gak sih? Yesus mati di kayu salib sampai begitu, berdarah-darah, sakit, lama lagi menderitanya, dihina lagi, ditelanjangi. Banyak orang masih anggap enteng, masih sok-sokan, sombong, angkuh, merasa diri hebat. Ada lagi yang merasa hebat karena sudah gelarnya doktor, teologi lagi. Padahal gelar itu nggak ada papanya. Ada lagi yang karena kaya sok-sokan. Ada lagi yang karena senior sok-sokan. Aduh, kamu hamba yang jahat. Tuhan mati di kayu salib, kita harus jadi hamba yang baik. Lupakan, gengsi itu lupakan. Kalau kita mengerti hal ini ya, kita nggak bakalan sakit hati. Nggak bakalan difitnah orang gitu ya. Kita cuma lihat, loh kenapa dia gitu ya? Gitu aja. Nggak usah, awas ya. Pulang lewat mana dia ntar. Iya, enggak, paling ya gitu. Itu loh, saya sering cerita bahwa bumi ini rumah sakit jiwa raksasa. Penghuninya pada sakit jiwa. Jadi kalau ada yang ngatain kita gitu ya, kita cuma lihat, belum sembuh. Nah gitu. Ya serius, belum sembuh, masih sakit. Belum sembuh seperti yang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Belum dia. Sebab kalau sembuh nggak mungkin dia ngata-ngatain. Yang mengerikan itu mimbar dipakai untuk mengabarkan Injil yang lain. Itu mengerikan. Yang mengerikan lagi, merasa hamba Tuhan, tapi jahat sama sesama. Di internet bikin fitnah, menjerumuskan orang, membunuh karakter seseorang, memberitakan hoax. Waduh, itu paling jahat. Alkitab mengatakan begini, saya mau ingatkan. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu, dan kau dibuang ke laut saja. Ya, di laut sana, sama hiu-hiu sana. Enak, dicium sama hiu. Habis hidup sekali aja menyusahkan orang. Sebentar lagi kita adakan perjamuan kudus, ya. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini ku
datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Sekali lagi saudara, saat ini ku datang. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosa-Ku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Para pelayan perjamuan kudus, tolong dibagikan dulu roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaatnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan pelan saja ya. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan,
menggantikan tempatku. Lautan darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, mohon berkati roti dan anggur ini, dan layakkan setiap kami untuk melakukan perjamuan kudus ini sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Biarlah melalui apa yang kami lakukan ini, perjamuan kudus, dunia melihat bahwa tradisi ini turun-temurun untuk mengingat akan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu bukanlah dongeng, itu adalah fakta historis. Betapa Tuhan mengasihi umat manusia. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita turunkan tangan kita lebih dahulu dan ikuti pengakuan iman ini bersama-sama dengan saya. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darahnya telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, untuk berkat terang yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani seumur hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat
anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darahmu mengalir. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, mohon ampun kalau kami belum seperti yang Kau ingini. Mulai siang ini kami berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu, mohon pimpinan-Mu dalam seluruh hidup kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau pakai untuk menjangkau banyak jiwa, menjamah banyak jiwa, agar mereka sadar tujuan hidup yang sebenarnya. Bapa di surga, mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka pun menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Agar dunia boleh merasakan berkat yang dari Engkau. Berkati juga seluruh pelayan Tuhan yang ada, dan juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang,
untuk kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.